Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanindian Tiros, mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram, akan membuat edukasi mengenai kanker darah. Selamat menyaksikan. Apa itu kanker darah? Kanker darah adalah kelompok penyakit keganasan yang mempengaruhi produksi dan fungsi sel-sel darah. Penyakit ini umumnya bermula di sumsum tulang, jaringan lunak di dalam tulang tempat darah diproduksi. Dalam kondisi normal, sel darah tumbuh dan membelah secara teratur pada kanker darah. Sel-sel abnormal berkembang biak tanpa kendali dan menghambat sel darah sehat menjalankan fungsinya. Berbeda dari kanker padat, kanker darah dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan sistem getah bening. Selanjutnya itu jenis-jenis kanker. Yang pertama, leukemia. Leukemia adalah kanker sel darah putih di sumsum tulang. Dibedakan menjadi dua, yaitu menjadi akut yang berkembang cepat dan kronik yang berkembang lambat. Yang kedua yaitu limfoma. Limfoma adalah kanker sistem getah bening yang menyerang limfosit. Dibagi menjadi limfoma Hodgkin, ditandai dengan sel Reed-Sternberg, dan limfoma non-Hodgkin, yaitu yang memiliki lebih dari 60 subtype. Yang ketiga yaitu myeloma multiple, adalah kanker sel plasma di sumsum tulang, yang dimana sel myeloma yang menumpuk melemahkan tulang dan menekan produksi sel darah normal. Dan yang terakhir yaitu sindrom myelodysplasia atau MDS, adalah kondisi di mana sumsum tulang tidak menghasilkan sel darah yang cukup sehat. Sering disebut sebagai kondisi praleukemia karena dapat berkembang menjadi AML. AML ini yaitu akut myeloid leukemia atau leukemia myeloid akut. Selanjutnya yaitu penyebab dan faktor resiko. Yang pertama yaitu mutasi genetik seperti perubahan DNA pada sel sumsum tulang atau limfosit. Yang kedua yaitu usia lanjut, semakin bertambahnya usia maka semakin bertambahnya risiko. Yang ketiga yaitu paparan radiasi dosis tinggi, termasuk riwayat radioterapi yang pernah dijalankan sebelumnya. Yang selanjutnya paparan bahan kimia seperti benzena dalam bahan bakar, asap rokok, dan cat. Dan kemudian ada infeksi virus tertentu seperti Epstein-Barr atau EBV, HTLV-1, hepatitis C, dan HIV. Kemudian riwayat keluarga, kebiasaan merokok, dan yang terakhir yaitu kelainan kromosom bawaan seperti sindrom Down. Selanjutnya yaitu gejala yang perlu diwaspadai. Yang pertama, kelelahan ekstrim dan pucat yang dimana diakibatkan oleh anemia karena sel darah merahnya berkurang. Yang kedua yaitu demam yang berulang yang dimana sistem imunnya itu melemah sehingga mudah terinfeksi. Yang ketiga yaitu mudah berdarah dan memar, di mana trombositnya itu rendah menyebabkan pendarahannya itu tidak normal. Yang keempat, penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas dalam waktu singkat. Dan yang kelima, kelenjar getah bening yang membengkak seperti di leher, ketiak, atau selangkangan, biasanya tidak nyeri. Selanjutnya yaitu keringat malam yang berlebihan, kemudian sesak napas, kemudian nyeri tulang dan sendi terutama pada myeloma dan leukemia. Kemudian yang terakhir yaitu perut terasa penuh akibat pembesaran limpa atau hati. Selanjutnya yaitu pilihan terapi yang bisa dilakukan oleh pasien kanker darah itu sendiri. Yang pertama ada kemoterapi yang menggunakan obat sitotoksik untuk membunuh sel kanker. Yang kedua ada radioterapi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker di area tertentu, terutama pada limfoma. Yang ketiga ada terapi target yang menyerang protein spesifik pada sel kankernya saja sehingga efek sampingnya itu bisa lebih sedikit. Yang keempat ada imunoterapi yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker termasuk antibodi monoklonal. Dan yang kelima ada transplantasi sel punca, yaitu menggantikan sumsum tulang yang sakit dengan sel punca sehat dari donor atau alogenik atau dari pasien itu sendiri atau autologus. Selanjutnya yaitu pencegahan dan deteksi dini yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu berhenti merokok dan hindari paparan asap rokok. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, batasi paparan radiasi yang tidak perlu. Dan yang keempat, jaga gaya hidup sehat seperti olahraga, diet seimbang, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Dan yang kelima, lakukan pemeriksaan darah lengkap secara berkala, terutama jika memiliki faktor resiko. Dan yang terakhir, yang keenam, konsultasi genetik jika ada riwayat kanker darah dalam keluarga. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.